5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Hai guys, perkenalkan nama saya Saputri dari kelompok 4 pengantar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sosial. Pasti di antara kalian juga ada yang belum tahu kan tentang apa sih sejarah sosial itu? Baiklah, di sini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan tentang sejarah sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kedua teman saya dulu. Nah, yang pertama itu ada Afifah Rahab dan yang kedua ada Eva Munawar. Sebenarnya kami juga nggak terlalu paham sih, jadi kita sama-sama belajar aja ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung ke pembahasan. Langsung saja saya jelaskan apa itu sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan suatu bagian dari ilmu sejarah yang dikelompokkan berdasarkan pembagian sejarah secara sistematis, yaitu pembagian sejarah atas beberapa tema atau pokok permasalahan yang merupakan pengelompokan dari ilmu sejarah sesuai dengan peranan dan kedudukan sejarah sebagai suatu peristiwa. Sejarah sosial berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan sosial. Adapun pengertian sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau dalam ruang dan waktu mengenai perkembangan manusia yang terdapat aktivitas manusia sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada peradaban umat manusia yang di dalamnya terdapat proses interaksi atau hubungan yang berkesinambungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan sosial dapat diartikan sebagai suatu kemasyarakatan maupun karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarah. Historiografi sejarah berfungsi untuk membuktikan legitimasi sejarah sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah. Manfaatnya sejarah sosial dalam historiografi sejarah yaitu sejarah menyediakan data-data yang mendukung atau diperlukan guna penulisan sejarah. Hal ini dikarenakan sejarah sosial berisikan data-data tentang kehidupan manusia, baik itu ciri-ciri kehidupan, kondisi, budaya, kepercayaan, literatur, arsitektur, dan pembelajarannya yang dapat ambil oleh historiografi bentuk sejarah. Sejarah sosial. Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang luas. Dalam pengertian sejarah sosial masih banyak lagi yang dapat diterjakan selain meneliti masyarakat secara total atau global. Tema-tema seperti sejarah sebuah kelas sosial, terutama sejarah kaum buruh, menjadi tema yang penting. Tema lain yang dapat digarap oleh sejarah sosial ialah tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Tulisan-tulisan Maunsner tentang pemberontakan petani dalam salah satu contohnya. Demikian juga tulisan Sartono Kardijo Banten di 1888. Barangkali merupakan sejarah sosial pertama di Indonesia yang ditulis dalam historiografi Indonesia. Di tengah-tengah perkembangan pemikiran historiografi Indonesia yang dibangun sebagai reaksi terhadap cara pandang dan sejarah orang Barat serta kekuasaan di Indonesia, Sartono Kartodirjo mempertahankan
tesisnya tentang pemberontakan petani Banten. Kejadian yang ia lakukan telah memperkenalkan petani yang mempresentasikan sejarah kecil sebagai kategori baru di historiografi. Ia juga memperkenalkan sejarah sosial sebagai jenis-jenis sejarah. Dalam historiografi Indonesia, di samping sejarah politik yang sangat dominannya sebelumnya, institusi sosial juga merupakan bahan garapan bagi sejarah sosial yang membicarakan mengenai lembaga keluarga, terutama mengenai bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad ke-17 dan ke-18. Transformasi masyarakat dengan adanya pembagian kerja sosial yang demikian rumit dan dipresentasikan sosial yang semakin bercabang dalam sejarah Indonesia. Kita belum banyak menguasai, misalnya sebagai anak-anak dibesarkan pada abad yang lalu, bahkan dari keluarga-keluarga yang mungkin menyimpan banyak kekurangan sejarah. Sejarah sosial adalah sejarah tentang masyarakat. Menurut pendapat sejarawan Belanda, P.J. Blok, bahwa sejarah sosial ialah the history of the people. Ia mengkaji mengenai pola-pola kebudayaan masyarakat manusia, terutama yang memperlihatkan aspek-aspek sosial di dalamnya. Antara aspek-aspek yang termasuk dalam bidang ini meliputi kebudayaan, kesenian, kesastraan, agama, ekonomi, pendidikan, perundangan, pemikiran, keluarga, perempuan, dan etnik lain sebagainya. Masyarakat dilihat sebagai suatu keseluruhan, sebagai bentuk sosial atau sebagai struktur dan proses. Bagaimanakah suatu struktur masyarakat berubah dalam suatu kurun waktu tertentu? Merupakan kajian sejarah sosial, berbagai aspek kehidupan bisa dilihat sebagai bagian dari kenyataan sosial hidup manusia. Nana Supriyatna mengemukakan bahwa sejarah sosial merupakan sejarah yang mengkaji masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemerosotan moral. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kepincangan-kepincangan dalam pengadaan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan menjadi fokus kajian sejarah sosial. Dengan demikian, sejarah sosial merupakan suatu kajian sejarah tidak hanya menyoroti masalah pertentangan atau gerakan sosial, melainkan berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kelahiran sejarah sosial pada mulanya merupakan respon terhadap penulis sejarah yang lebih menekankan pada pendekatan politik. Maksud dari pendekatan ini adalah sejarah yang hanya menampilkan orang-orang besar, misalnya para raja, penguasa negara, kerajaan, dan lain-lain. Pendekatan yang bersifat politik memberikan kesan bahwa orang-orang besarlah yang berperan dalam sejarah. Orang-orang kecil dianggap kurang penting dalam sejarah. Nah, teman-teman, begitulah kira-kira gambaran dari materi kami. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya sudah menyiapkan video-video yang mungkin bakalan menghibur kita semua. Yuk kita tonton bersama. Enjoy itu video. See you. Manusia itu lucu. Yang sendirian ingin berdua. Yang berdua ingin orang ketiga. Orang ketiga ingin cuma berdua. Pada akhirnya, semua kembali sendirian. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi nataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita tercerita. Nah, gimana nih videonya? Menghibur gak? Semoga menghibur ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Model yang pertama ini disebut model evaluasi untuk menunjukkan penulisan yang melukiskan perkembangan
sebuah masyarakat itu berdiri sampai menjadi sebuah masyarakat yang kompleks. Tentukan model ini hanya dapat diterapkan pada bahan kajian yang memang mencoba mengkaji masyarakat. Dari permulaan berdirinya yaitu jika memang sumber-sumber sejarahnya memungkinkan untuk menulis yang seperti ini. Kebanyakan kota-kota di Amerika Serikat memenuhi kriteria tersedianya bahan untuk jenis penulisan ini. Model ini menjelaskan bahwa semakin jauh waktu berjalan, semakin kompleks kehidupan masyarakat. Sekalipun buah kota di Indonesia, model penulisan yang mengikuti dari awal pertumbuhan merupakan pekerjaan yang tak mudah. Tapi kota-kota yang didirikan seperti Batavia yang kemudian menjadi Jakarta atau kota-kota pelabuhan dapat ditulis dengan model ini. Model lingkaran setan. Model ini tidak menulis mengenai kota atau masyarakat dari awal, tetapi dari titik yang sudah menjadi setiap penulisan yang bertolak dari titik sejarah di tengah-tengah. Demikian biasanya selalu dimulai dengan lukisan sinkronis tentang masyarakat itu. Baru kemudian secara diakronis ditunjukkan pertumbuhannya. Dalam rangka pemikiran demografis ini, terdapat urutan dinamika sejarah yang secara bergantian berpusat pada lingkaran tertentu dan merupakan akibat yang tak terelakkan. Setiap perkembangan baru berpusat pada satu gejala pokok. Dalam sejarah Indonesia, barangkali sulit untuk mencari yang sepadan dari model ini, karena perkembangan sejarah Indonesia banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar, seperti imperialisme. Tetapi jika kita lihat lebih dalam lagi, barangkali perkembangan sejak zaman Mataram lama sampai Mataram dapat dilihat dari perspektif semacam ini. Nah, yang ketiga, model interval. Model ini merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang diurutkan dalam kronologis sehingga tampak perkembangannya. Sekalipun tidak tampak benar hubungan sebab akibat, prospek dari pendekatan ini dapat dilihat dari kemungkinan tersedianya sumber sejarah. Terutama kalau kita mengingat bahwa sensus penduduk di Indonesia tidak secara teratur. Ada jumlah bahan-bahan statistik yang memungkinkan untuk menulis secara ini. Setidaknya karena adanya sensus pada tahun 1905, 1920, 1930, 1960, dan seterusnya. Dari data geografis ini tentu dapat dilihat perkembangan suatu unit geografis tertentu seperti sebuah kota atau daerah. Yang keempat ini ada namanya model tingkat perkembangan. Model ini adalah penerapan dari teori perkembangan masyarakat yang diangkat dari sosiologi. Di sini akan dikemukakan tulisan Neil G. Miller tentang revolusi industri sebagai contohnya, yaitu Sociological History, The Industrial Revolution and the Pre-War Working Class Family. Dalam tulisannya, yang dengan tegasnya dinyatakan sebagai sosiologis itu, sosiolog Miller memakai model diferensiasi struktural untuk menulis tahapan perkembangan revolusi industri dan masyarakat, khususnya masyarakat Inggris. Dengan singkat, model ini mengatakan bahwa dalam sebuah kondisi tertentu, struktur sosial akan berubah sedemikian rupa sehingga peranan yang semula meliputi berbagai tipe kegiatan menjadi semakin terapresiasi. Dengan kata lain, struktur sosial menjadi semakin kompleks dan dipilah-pilihkan. Model jangka panjang, menengah, pendek. Model ini diambil dari cara Brundle menangani sejarah sosial. Membagi sejarah dalam 3 berkelangsungan. Pertama, ialah sejarah jangka panjang yang perubahannya sangat lamban. Dalam sejarah Indonesia, sebagai contohnya, misalnya disertai
Soerdjipto 1983 mengenai Telat Madura yang tampak sedikit banyak usaha ke arah penulis sejarah yang demikian. Model sistematis. Model ini terutama sangat sesuai untuk menelusuri sejarah sosial dalam arti perubahan sosial. Dalam model ini diharapkan pendekatan behavioral untuk sejarah dan hasilnya adalah sejarah institusional yang menekankan lebih banyak pada perubahan dalam perilaku yang kondisi daripada uraian sejarah yang melukiskan kejadian politik, orang-orang besar, dan kejadian-kejadian yang menarik. Sejarah sosial merupakan gejala baru dalam penulisan sejarah sebelum Perang Dunia I. Munculnya gagasan menulis sejarah sosial pada abad ke-20 merupakan suatu reaksi terhadap dominasi sejarah politik selama abad ke-19. Di Indonesia, sejarah sosial pertama kali ditulis dalam Historiografi Indonesia oleh Sartono Kartodirjo dalam buku First Result of Banten in 1988 telah menggunakan pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial. Maka, sejarah sosial adalah sejarah yang mengambil fakta sosial atau masyarakat sebagai bahan kajiannya. Pada awal abad ke-20, Max Brod dan Fabre beserta mazhabnya yang disebut menurut majalahnya Annales merintis sejarah sosial dengan menerbitkan Feudal Society. Temanya itu seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas yang dapat menjadi sebuah sejarah. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 4. Jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah, saya lanjutkan tentang model penulisan sejarah sosial. Model lingkaran setan. Institusi sosial juga merupakan bahan garapan bagi sejarah sosial yang membicarakan mengenai lembaga keluarga, terutama mengenai bagaimana anak-anak